Xiaoming. Ayah. Nona Tang, bukannya sudah dilarang bawa ayahmu? Ayah, kan sudah kularang ayah masuk? Semua keluarga Xiaoyu ada di sini. Ini kan cuma mau jadi bahan tertawaan? Kau anakku, ayah datang ke pernikahanmu. Mana mungkin jadi bahan tertawaan? Dasar tidak tahu dihargai. Ini Ibu Xiaoyu, ya? Ibu mertua. Siapa ibu mertuamu? Aku tak punya, kerabat miskin dari desa. Manager-san, mana manager-san? Nyonya Lu. Tempat macam apa ini? Asal comot orang, bisa masuk sembarangan. Cepat, usir buruh kasar ini keluar. Sialan. Ayah, aku ke sana dulu. Saya minta maaf, saya akan usir dia sekarang. Manager Sun, maaf, aku yang akan bicara dengannya. Cepat pergi. Sangka malu, saya benar-benar malu. Ayah, aku mohon, lihat Manager Sun. Sebentar lagi datang. Ayah pulang dulu. Setelah pulang nanti, hukum aku sesukamu. Baiklah. Ngapain menarikiku? Aku tidak percaya hari ini. Ayah datang ke pernikahan anaknya. Ini hak yang sah. Akan kulihat. Siapa berani halangiku masuk? Tang. Manager Sun. Berdiri tegak. Manager Sun Chi. Hotel Shanghai. Dengan tim protokol. Selamat datang Tuan Tang. Selamat datang Tuan Tang. Selamat datang, Tien, Tang. Ibu mertua. Saya Tang Guoqing, ayah Xiaoming. Hari ini pertama kalinya kita bertemu. Ada apa ini? Bukankah sudah kukatakan? Jangan biarkan buruh bangunan ini masuk. Kalian tuli ya? Bu, jangan marah. Ayah saya. Ada apa dengan buruh bangunan? Buruh bangunan pun adalah ayah mempelai pria, sebagai manajer lobi, selama bertahun-tahun. Belum pernah kulihat, ada yang menikah. Tapi melarang orang tua hadir. Kau. Bu. Jangan panggil aku ibu. Yang muda tak berguna. Yang tua memalukan. Sialan. Bau miskin, cuma numpang makan. Kelaparan saja. Ayah. Ayah datang saja sudah. Kenapa tidak ganti baju? Kau beritahu aku? Alu, Direktur Tang dari grup DIHA, datang ke hotel kita. Ya, betul, yang bulan lalu, inspeksi itu. Putranya hari ini, menikah di hotel kita. Apa? Sutangsu bawa maskawan. Ke pesta pernikahan anak ayah angkat. Young Master Tang Horus Maliku, Song Yenran. Cepat ke hotel Shanghai. Rekan-rekan, mari kita sambut Akademisi Liu atas terobosan ilmiahnya. Keterlaluan. Siapkan mobil ke hotel. Ya. Akulah calon menantu, keluarga Tang yang sah, Akua Yang. Selanjutnya adalah momen paling dinantikan dalam seluruh pernikahan ini. Mari kita sambut mempelai wanita cantik untuk tampil di hadapan kita. Melihat pasangan bahagia ini, ada yang ingin disampaikan oleh ibu mempelai wanita? Putri saya tidak perlu diperkenalkan lagi. Presiden Grup Qin, di usia muda sudah bernilai puluhan juta. Bahkan orang terkaya di Suzhou pun mengaguminya. Karena itu saya siapkan untuk putri saya. One unit Mercedes-Benz E-Class. Satu rumah di kawasan Jinyun Bay. Dan mas kawin 880.000 yuan. Total 3 hal ini melebihi 3 juta yuan. Inilah yang disebut gengsi dan kemewahan. Keluarga perempuan sudah begitu royal. Mempelai pria kita, hari ini harus berani keluarkan dana besar untuk mendapatkan sang cantik. Ah, iya. Xiao Tang, Tante tahu. Kamu berasal dari desa. Latar belakang keluargamu sederhana. Putriku menikahimu sudah berkorban.
Jangan main-main dengan mas kawinnya. Benar, kakak ipar, mas kawimu. Jangan sampai kurang dari mahar kakakku. Kalau sampai tersebar, kita akan jadi bahan tertawaan. Xiao Yu. Aku tidak siapkan mas kawin. Lalu ngomong sama aku untuk apa? Tak ada ya bilang tak ada. Miskin tapi mau gengsi. Aku. Menikah tanpa mas kawin. Aku tidak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Selamat datang, para tamu terhormat. Saya Ayah Xiaoming, pengantin pria hari ini. Nama saya Tang Guoqing. Hari ini pertama kalinya saya bertemu calon menantu perempuan saya. Mengenai mas kawin hari ini, menurut tradisi keluarga Tang, jujur saja, hanya bisa dikatakan pas-pasan. Tapi selama kedua anak ini saling mencintai, kita orang tua tidak perlu ikut campur. Ayah, kamu hila? Apa maksudmu sebenarnya? Tradisi apa di keluarga kita? Hina mas kawin 3 juta ini? Kamu berani tanya saya? Saya yang tanya, apakah tidak siapkan mahar untuk pengantin? Tidak ada. Xiaoming, kurang ajar kamu ini. Memang, keluarga perempuan kurang mampu. Mas kawinnya pun sederhana. Tapi jangan sok tinggi hati. Menolak beri mahar. Tang, apa maksudmu ini, mengatakan keluarga kami miskin? Terus terang, keluarga kita ini tidak sepadan. Sok kaya seperti apa? Ebio, menurut adat desa mereka, bawa ayam dan babi sudah cukup sebagai hadiah pernikahan. Tapi hari ini dilarang bawa. Tang Ming, kenapa tidak beri tahu? Tradisi keluarga kalian ketat? Bukan begitu Xiao Yu. Ayah, dia tidak tahu kondisi kalian. Ini bukan maksud sebenarnya. Ini memang maksud saya. Mahar Xiao Ming hari ini sudah saya siapkan. Sebentar lagi dikirim. Mahar? Tahukah kamu, uang amplop hari ini saja melebihi hartamu. Jangan mengada-ada. Ini syuting Sue, pengusaha terkaya King Zhou. Tahu, kakak dekat dengannya. Tahu artinya ini? Apa? Jia milioner King Zhou. Wanita terkaya dan tercantik. Su Tingxue. Astaga. Mendapat dukungan keluarga Qin, pasti akan sukses besar. Ayah, kenapa kau tidak mengerti? Hari ini putramu yang mengincar kekayaan. Kau anakku. Merekalah yang beruntung. Tang Ming, aku tahu kamu berasal dari desa. Keluargamu miskin, tapi aku tak keberatan. Tak bisa beri mas kawin pun tak apa. Mobil dan rumah keluarga Qin yang urus. Tapi apa maksud ayahmu? Aku yang merendahkan diri. Qin Yu punya banyak pelamar di luar. Mana mungkin aku merendahkan diri untuk anak desa miskin sepertimu? Bukan, Xiao Yu Dengga Penjela Sangku. Ayahku memang keras kepala. Bukan tak bisa bicara, tapi tak sopan. Tak tahu diri sendiri ya? Coba lihat diri sendiri di cermin. Sok jadi orang terkaya dunia ya? Manusia butuh muka. Pohon butuh kulit. Kalau sudah tak punya malu, bicara pun sembarangan. Tang Ming, hari ini, kalau tak beri penjelasan ke putri, pernikahan ini batal. Xiao Tang sial sekali. Dapat ayah tak becus, yang suka membual. Keluarga biasa mana sanggup, dilirik keluarga kaya seperti Qin. Katanya Tang Ming manajer di Qin Group. Sekarang malah, masa depannya hancur. Ayah orang lain bantu anaknya, membuka jalan. Aku merantau sejak kecil. Susah payah sampai hari ini, tak minta bantuan. Tapi tolong diamlah. Aku mohon. Bukan, aku. Ayah. Dengar dulu penjelasanku. Aku benar-benar ingin menikah. Membangun rumah tangga dengan cinta. Kumahan ayah. Tolong kabulkan permintaanku. Dasar anak bandel. Sebagai ayah, pasti ingin yang terbaik untuk anak. Ayahmu pernah bohong padamu, mas kawinnya sudah siap. Mas kawin. Sudah bicara banyak. Coba tunjukkan di sini, agar kami semua bisa lihat. Sudah kukatakan berkali-kali, kenapa kau? Ini semua mas kawin yang kamu siapkan?
Wah, mewah sekali. Ayah, ini sebenarnya ada apa? Memangnya kenapa, Mas Kevin? Dasar anak bandel. Tadi berani melawan ayah? Segini saja sudah takut? Sejeni? Jangan-jangan kamu melakukan hal ilegal? Dasar pengecut. Jangan-jangan Tang Guoking ini benar-benar pengusaha kaya? Xiaoyu, kenapa masih diam? Oh ya mercuomo. Sudah siapkan mas kawin sebanyak ini. Cepat berterima kasih. Bu Liu, saya sangka malu. Tidak tahu putri Anda mengadakan pernikahan di sini. Pelayanan kami kurang memuaskan. Begini saja, makanan dan minuman hari ini gratis semua. Direktur Li, maksud Anda apa? Maksudnya jelas. Selamat, keluarga Qin dapat rezeki nomplok. Hadiahnya sudah diterima, ini dari orang terkaya Su di Qingzhou, yang khusus disiapkan. Oh ya, ada juga di Fasong Yanran. Liu Qingcheng, ahli pengobatan tradisional. Akademisi Liu, juga sedang datang. Keluarga Qin, kali ini akan melesat tinggi. Tunggu. Tunggu sebentar. Ada apa, Ibu? Mas kawin ini bukan dari dia. Ini hadiah dari orang terkaya Sukes. Sudah kuduga buruh kasar. Mana mungkin punya uang untuk mas kawin sebanyak ini? Hampir tertipu oleh si miskin ini. Apa ini benar? Kalau ini benar-benar Sukes, kita benar-benar dalam masalah besar. Kalau mau dipahami seperti itu, ya tidak masalah juga. Aku yang suruh Xiao Sui siapkan dari awal. Apa aku bilang tadi? Memalsukan hadiah Sukes sebagai mas kawin. Penipuan licik. Orang miskin begini, bisa melakukan hal menjijikan apa saja. Xiao Shui? Sukes yang kaya raya itu, masa kenal buruh kasar sepertimu? Saranku, batalin saja pernikahan ini. Tidak bisa. Sukes sebentar lagi sampai. Ada juga di Fasong Yanran dan Akademisi Liu. Mereka semua datang khusus untuk acara ini. Berani membatalkan dan menyinggung mereka? Ibu, Xiaoyu. Ayahku tidak tahu tentang kompleksitas masalah ini. Aku janji mulai sekarang, hal seperti ini takkan terulang lagi. Kalau soal Sukes, Aku yang sial saja. Di hadapan semua keluarga hari ini. Sungguh memalukan. Baik, mari kita lanjutkan. Persilakan Pengantin, bersulang dan ganti panggilan ke orang tua. Baik, sekarang kita masuk ke... Tunggu, saya belum ganti panggilan. Ganti panggilan apa? Mampu bayar uang ganti panggilan? Ongpao ganti panggilan. Sudah saya siapkan. Wah, sudah siapkan angpau juga? Astaga, kukira. Kau datang cuma mau numpang makan. Menurut aturan KAP, minimal 2,88 juta untuk ganti panggilan. Keluar uangnya. Berapa? Wah, datang pagi-pagi sekali? Tak secepatmu, sudah siapkan mas kawin. Sugar Daddy bilang, akulah calon menantu keluarga Tang. Untuk apa itu semua? Tergantung siapa yang disukai Bos Tang. $2,88 juta. Bukannya uang ganti panggilan cuma 10.000? 10.000 cuma untuk pengemis. 10.000. Kamu lihat almanak tahun berapa? Kamu gila miskin ya? Betul. Kira kakakku cewek kampung kayak kalian? Mau kakakku memanggilmu ayah? Kamu harus punya kualifikasi dan kemampuan. Jadi, apakah kamu bisa minum anggur ini? Atau tidak mampu bayar? ayah, nantikan, Xiao Sui juga menantu keluarga Tang. Panggilan, ayah, ini, nggak penting dipanggil atau enggak. Apa maksudmu nggak penting? Ini bedanya besar, keluarga Tang bisa bayar ini. Tapi ini melanggar adat. Iya, kalian paling benar. Tapi adat ini, harus dibeli pakai uang. Nggak punya duit ngatur-ngatur. Kamu aja cuma kuli bangunan. Masa sak jaga image. Aku malu lihatmu di sini. Bu Qinling, jangan terburu-buru. Kamu tidak berhak bicara. Tang Guoking, aku sudah sabar lama. Katanya mau minum anggur? Katanya mau ganti panggilan? Katanya bisa bayar? Sekarang bayar, aku minum. Kalau enggak, kembalikan. Diam. Udah 50 tahun lebih, masih jadi kuli bangunan.
Suruh anakmu jadi menantu masuk. Apa kamu bangga, Sokevadja? Denge ya, kalau mau numpang. Keuntungan keluarga Qin. Jangan sampai kamu seperti istri. Mati karena kemiskinan. Diam saja. Kamu tidak layak. Kamu tak boleh hina Xiujin. Kamu yang tak layak. Berani-beraninya kau memukulku. Kurang ajar, benar-benar keterlaluan. Xiao Yu kami bahkan belum resmi menikah ke keluargamu, ayahmu. Berani memukulnya di depan mataku. Memukulnya, kalau begini, masa depan bagaimana? Keluarga kampungan dari dapat menikahi kakakku. Sudah keberuntungan besar, masih berani main tangan? Ayah. Xiao Yu, dengarkan penjelasan, ayah tidak sengaja. Mingger, kau pikir diri siapa? Kalau bukan karena ada perasaan padamu, maukah aku menikahimu? Hari ini, si tua bangka ini, kalau tidak jongkok, minta maaf ke Xiao Yu. Urusan belum selesai. Ayah. Apa Yongku un jangkon? Ayah selalu mendukung anaknya. Kenapa? Aku sedikit sukses. Comment l'a-t-il ce non? Ibu, Xiao Yu, ayahku, sudah tua, dengan banyak orang di sini. Berlutu tidak panta. Begini, aku yang akan minta maaf, aku yang berlutut. Apa maksudmu ini? Prosesi minum anggur dan panggilan orang tua. Ini tradisi wajib, sopan santun, harga diri keluarga Tang. Sekalipun dia baikan, dia tak mau memanggilku ayah. Tak mengakui kilo agak kita. Masih bisa kutahan, tapi menghina ibumu? Orang tak berpendidikan. Tak tahu sopan santun. Tak layak jadi menantu Tang. Jadi menantu? Dia tak mau? Dai luar. Banyak yang antri ingin memanggilku ayah. Banyak sekali yang antri ingin menjadi menantu kilo agak Tang. Tang Ming, tak kusat, ayahmu hebat sekali. Cuma kuli bangunan. Kempangan. Orang lihat kalian. Sampai tutup hidung lewat. Antri panggil ayahmu? Orang seperti, siapa yang akan hormati, mau dipanggil ayah? Ayah. Ayah. Apa yang terjadi di sini? Orang terkaya Su dengan aset 10 miliar, tokoh paling berpengaruh di Qingzhou, malah memanggil buruh bangunan ayah. Ratu Ibu Ronsong, bintang papan atas industri hiburan, akademisi Liu ini, bahkan menjabat di Akademi Ilmu Pengetahuan, jenius perempuan termasyur, dihormati selayaknya pahlawan nasional. Ini, kenapa ikut bergabung? Ayah. Ayah. Director Su. Apa bapak tidak salah? Dia cuma seorang buruh angkut di proyek bangunan. Biasa saja. Masa jadi ayah bapak? Kurang ajar, tidak tahi kekau. Orang di hadapanmu ini, siapa adanya? Mata anjing butamu ini. Dia. Tuan Tang berjaya pada kami bertiga. Bisa menikahi Tuan Tang adalah kehormatan besar bagi Qin Yu dan keluarga Qin selama 8 keturunan. Dasar tidak tahu terima kasih. Beryaza? Tidak mungkin. Ayah. Mereka bicara yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Pria baik seperti Tuan Tang, kalau kau tidak beruntung, serahkan saja padaku. Besok aku akan umumkan. Tidak, sekarang juga. Akan kumumkan ke seluruh industri bahwa Tang Ming adalah pria. Hah? Hah apaan? Artis memang suka cari masalah. Bikin ribut seluruh kota. Tidak malu-maluin.
Tapi kalau kau menikahiku, jasaku ini akan jadi milikmu. Keluarga pahlawan, bukan artis bisa menyaingku. Berhenti berebut. Tuan Tang, aku Sutengsia, rela menjadikan kekayaan 10 miliar sebagai mas kawin. Asal kau setuju, kita langsung daftar nikah. Daftar, nikah. Mendaftarkan pernikahan. Tidak. Non assu. Apa mungkin ada kesalahpahaman? Saya sudah akan menikah. Lagipula. Anda orang terkaya di Qingzhou. Saya hanya orang biasa. Kita tidak cocok. Benar, Nona Su. Anak saya, dan Xiao Tang. Hubungan mereka sangat baik. Barusan itu hanya sedikit kesalahpahaman kecil. Salah paham. Ini, semua salah paham. Kenapa diam saja? Cepatlah. Kepada ayahmu. Minta maaf. Ibu, aku. Ayah, Jangan. Aku tak pantas dipanggil ayah. Xiao Ming. Menurutku 3 gadis ini semuanya bagus. Kamu suka yang mana? Lihatlah, sebelumnya keluarga Qin meremehkan mempelai pria, sekarang malah dia yang tidak diinginkan. Benar sekali. Katanya orang terkaya Su ke Qin Yu sangat menyukainya. Kalau ini grup Qin akan ikut terlibat masalah. Dua anak ini hanya bertengkar kecil. Kenapa dianggap serius? Tidak perlu. Kurasa tidak, ini hanya pertengkaran kecil. Jia Taji sangat arogan. Ayah, Xiao Yu sudah minta maaf. Maafkan dia. Tang Ming. Aku tak. Ayahmu sejak dulu tak suka aku. Kalau tidak dia tidak akan berkolusi dengan mereka. Memainkan sandiwara ini. Ya. Ini salahku. Semua salahku. Tapi aku hanya ingin anak perempuan biasa. Punya pernikahan normal. Salahkah keinginanku? Pantaskah aku dipermalukan? Bukan begitu, Xiao Yu. Ayah. Jangan panggil ayah. Sejak kecil kamu memang mudah terpengaruh. Dia baru nangis sedikit. Lupa bagaimana dia menghina kita tadi? Xiao Tang, bersumpahlah dengan jujur. Sejak kamu dan Xiao Yu berpacaran, kebutuhan hidupmu, termasuk pekerjaanmu, keluarga Qin kami, tak pernah memperlakukanmu buruk. Sekarang kamu memperlakukan Xiao Yu begini? Xiao Yu, kamu kenapa? Sudah jelas, Xiao Yu hamil anakmu. Kamu masih buat dia marah. Kamu pengkhianat. Anak? Anak apa? Tentu saja. Ibu. Lihat. Kau panik sampai ngomong ngawur. Bicara sembarangan. Mana ada anak? Cuma mak biasa. Mak biasa? Kau hamil dengan darah keluarga Tang. Dia harus bertanggung jawab. Tang Ming wajib bertanggung jawab. Ibu. Sudah cukup. Tang Ming. Jangan dengar omongan ibuku. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu selama 3 tahun. Aku bahkan tak pernah sentuhmu. Atau tidak tahu, bayi ini bukan darah dagingku? Wah, Nona Qin, buru-buru nikah, tanpa mahar. Rupanya hamil duluan, di luar nikah. Tak tahu malu, nodai pengantin pria. Nikah kok, seperti dikasihani. Benar juga. Mungkin kesuksesan keluarga Qin ada hubungan dengan ayah si bayi ini. Kukap. Ming, ini kalong menantu, pilihanmu? Tang Ming. Jangan dengar fitnahan mereka. Aku bisa jelaskan. Dengarkan penjelas thank you. Jelaskan apa? Cara kau menggoda pria di luar, atau cara berhubungan dengan mereka? Kau pukul aku. Tang Ming. Berani kau pukul aku. Kau. Apa masalahnya aku pukul kau? Kau pikir selama ini, di rumahmu, aku seperti cucu, boleh kau hina aku seperti ini? Ya.
Bertahun di rumah, bekerja seperti kuda. Kupukul dan marayaku, semua ku tahan. Kau larang aku sentuh. Baik. Aku hormatiku, tapi sekarang baru kusadari, kau perempuan tak setia. Kakak. Tang Ming, kau hilaya. Walaupun Xiaoyu hamil bukan dari kau, tapi dia masih hamil. Dia istrimu. Bisa kau perlakukan dia begitu? Dia bukan menantu keluarga Tang. Dia tak pantas. Kau pikir anakmu ini pria idaman? Kalau bukan karena kakakku, dia sekarang masih seperti kau, kerja di proyek, angkat barang, jadi buruh kasar. Benar. Kau Piker, baju mahal anakmu, pekerjaan bagus, dari mana asalnya? Dari ayah tak berguna sepertimu, cari uang? Kau. Setidaknya keluarga Tang, setiap rupiah kami. Dari hasil halal. Tak seperti orang lain. Yang naik jabatan lewat tubuh, tak tahu malu. Kau tahu, anak ini ayahnya siapa? Suruh anakmu jadi ayahnya. Itu kehormatan bagi keluarga Tang. Wah, mulut besar sekali. Nona Su, kau berkuasa di Kingtsu, memang benar. Tapi kau tahu keluarga Lu di Zhongsheng? Lu, Xiu, Yuan. APA. Lu Xiuyuan. Ternyata dialah pria itu. Hati-hati dengan ucapan, keluarga Lu Turkmuka di Provinsi Zhong. Tuan Muda Lu adalah penerus resmi, pemimpin keluarga Lu. Kekayaannya ratusan miliar, bahkan Su Tingsue sekalipun, tidak berani membantah. Kau ini siapa? Kakak, sejak kapan kakak kenal Young Master Lu? Kenapa aku tak tahu? Keluarga Lu kini menguasai Jiangnan dan Jiangbei. Kabarnya, Young Master Lu akan jadi raja provinsi Jiang. Aku dan Si Yuan sudah kenal setahun lalu. Apa? Benar. Aku sudah bersama Si Yuan sejak lama, makanya, aku tak mau kau sentuh aku. Lalu kenapa? Kau mau menikah denganku? Awalnya mau bicara terus terang, tapi keluarga Lu sedang cari investasi penting. Habang Gang dengan Young Master Lu belum bisa diumumkan. Tapi aku jadi, terpaksa rejak kau, jadi ayah bayangan. Dari awal kau tak pernah berniat hidup serius dengan Xiao Ming. Jia? Tak layak. Pernikahan ini cuma untuk Tetapi Kihamelengku. Setelah investasi keluarga Lu masuk, aku akan jadi nyonya muda Lu. Xiaoyu memang biak. Jujur saja, aku sudah muak dengan Tang Ming ini. Buat jadi pelayan Lu saja tak layak. Ayah Kak, ibu yang dihormati karena anaknya. Siapa berani sentuh kita hari ini? Aku lawanku. Berhenti. Keluarga Lu Provinsi Jiangnya? Nama besar sekali. Tapi dengarkan baik-baik. Sekalipun Lu Jingshan datang, harus beri penjelasan. Tingsue siap bantu ayah angkat. Angkurkan grup Qin. Siap perintah ayah angkat. Ini siapa? Berani sekali bicara. Tuan Lu. Xiao Ming. Tuan Lu. Akhirnya kau datang. Sayang. Kau menderita ya. Xiao Ming. Benar-benar anak orang kaya yang manja. Apa katamu? Ku bilang, Seebart Lu Jingshan Yang Mengwasai Dua Sunggai. Dan bertindak tegas, tapi gagal mendidik anaknya. Bisa punya anak seperti kau. Kau. Tang Guoqing, jangan kira bahwa Su Tingsue dan teman-temannya bisa bersikap sombong. Sebenarnya, kau cuma buruh kasar. Kalau bukan karena pernikahan ini, kau tak pantas bicara dengan Tuan Lu, sama sekali. Sama seperti anakmu, pria. Tak punya kemampuan, masih berharap anak ikut kau menderita. Kau mimpi apa? Omong-omong Tuan Lu. Bukannya kata akan umumkan hubungan kita. Setelah dapat investor, kenapa sekarang sudah datang? Proyek sudah disetujui, sebelumnya tak beritahu. Kau, investor kali ini dari perusahaan mana? Yang mana? Jangan-jangan grup di HO?
Kau buruh kasar ini dapat info cepat juga ya. Benar. Ini perusahaan top Longguo. Grup Diao. Ya ampun. Katanya, ini grup milik orang terkaya, Longguo. Kekayaannya triliunan. Menguasai seluruh Giant Economy Longguo. Tuan Lu bisa kerjasama dengan Dihao. Ke depannya, pasti akan sukses besar. Selamat Tuan Lu. Semoga sukses selalu. Jangan buru-buru. Merayakan sekarang. Kalau kalian tahu, grup Diao dan orang terkaya Longguo, tahukah kalian siapa dia sebenarnya? Dia cuma seorang kuli bangunan biasa, masa? Kau bilang dia itu orang dari grup Dihao yang terkaya dan terhebat? Kenapa tidak? CIH, Kelu Aga Tang, lah kamu aja miskin, ngaku orang kaya, nggak malu ngomong gitu? Buh. Sekarang dia cuma bisa ngomong doang. Buat jaga gengsi. Kayak si imut ini. Nggak ada masa depan. Qin Yu, aku peringatkan. Hina aku boleh. Ina ayaku jonggong. Aku sudah sabar lama. Si imut. Imut. Aku tetap akan hina. Mau apa lagi? Imut. Kau. Tuan Tang, Kamu baik-baik saja? Lu Zayuan, keterlaluan kau. Berani mukul Tuan Tang, kau tahu masalah APA ini? Aku ali dalam masalah. Di Qingzhou, si Provinsi Zhang, keluarga Lu penguasa. Aku kasih muka, memanggilmu Su Ting Sue. Kalau nggak mau, kau lebih rendah dari Kau. Xiao Shui. Ada masalah? Mau berantem? Harusnya kau berterima kasih. Kalau bukan karena Xiao Yu, hamil anakku. Kau nggak akan bisa menikah sini. Baik. Anakku Tang Gwoking dibilang nggak layak menikah. Kelu Aga Lu yang sombong. Kalian kaya dan berkuasa. Tapi pinjaman ayahmu dari grup Dihao ini tidak akan disetujui. Pinjaman? Bukan investasi? Dari mana kau tahu? Tuan Lu. Menurut standar grup Dihao kami, keluarga Lu belum memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman ini. Tapi tak disangka, Bapak bisa membujuk MR Tang menjadi penjamin untuk Anda. Selama ini yang bisa menarik perhatian MR Tang dan dijamin langsung olehnya. Pada akhirnya, semuanya menjadi raksasa bisnis. Anda sangat beruntung. Ngomong-ngomong, ini adalah kontrak investasi pribadi dari MR Tang. Dia sangat yakin pada keluarga Lu. Kesempatan langka, Tuan Lu, yang gak sia-siakan. APA. Terima kasih atas bimbingan MR Tang. Pak Kian, boleh tahu di mana MR Tang sekarang? Atas kebaikannya, saya harus ucapkan terima kasih langsung. Baiklah, Mr. Tang, sedang di Qingzhou. Qingzhou? Anak saya juga di Qingzhou. Saya akan telepon dia sekarang. Pinjaman? Bukannya investasi? Kau. Beberapa waktu lalu terdengar kabar, investasi keluarga Lu gagal, rugi puluhan miliar. Ternyata bukan isapan jempol. Benarkah? Betul. Jangan anggap investasi dan pinjaman, hanya beda istilah. Ini masalah prinsip berbeda. Diam Siniwa. Ya, keluarga Lu memang meminjam dari grup Dihao sejumlah dana, TAPI. Itu untuk ekspansi bisnis, persiapan pengembangan perusahaan. Kau Si Tang. Entah dari mana kau tahu tentang ini. Tapi jika kau masih berani, ku kuliti lidemu. APA. Pinjaman sudah disetujui. Tuan orang terkaya memberikan secara pribadi, dana pribadi 50 miliar yuan. 50 miliar yuan, 50 miliar yuan. Itu dari Tuan Tang, orang terkaya, dana pribadi. Tuan orang terkaya sangat mendukung keluarga Lu. Di masa depan, seluruh provinsi Jiang takkan bisa menghalang kerajaan bisnis Tuan Lu. Kau Si Tang, dengar itu? Tuan orang terkaya sendiri yang kasih dana. Masih mau ngomong apa lagi? Apa aku harus? Biar Lu Jingshan yang bicara denganku, ayo. Zayuan. Suara apa itu di situ? Enggak apa-apa. Cuma, buruh kasar biasa. Jengke ya. Tuan orang Turkiya. Sekarang ada di Qingzhou. Aku segera ke sana. Tolong sambut dia dulu. Ingat, harus sopan. APA. Ok. Dia di mana? Namanya siapa? Dengar baik-baik. Dia sekarang di Qingzhou, hadir di pernikahan anaknya. Namanya aku tidak tahu. Cuma tahu Margata. APA. Hadir di pernikahan? Mat Gatak.
Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu. Apa dia benar-benar sang triliuner terkaya itu? Ini mustahil. Bukankah Tonya Young Master Lu langsung jelas? Ya benar. Halo. Ayah. Apakah sang triliuner itu bernama Tang Guoqing? Tang Guoqing. Siapa Tang Guoqing? Sudahlah. Aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera menelpon sang triliuner untuk menyapa. Kamu harus bersikap sopan, jangan sembarangan. Tadi hampir terkecoh olehmu, putra sang triliuner. Tubuhnya sangat berharga. Kalau dia menikah, seluruh negara akan gempar. Elite Long Gua akan datang memberi selamat. Kamu, cuma kebetulan, nama belakang sama. Palsu, tetap tidak akan jadi kenyataan. Tidak takut nanti ayahmu menelepon ke sini? CIH, meneleponmu lagi? Dasar kurang ajar. Young Master Lu, sudah kuselidiki. Tang Guoqing dan anaknya. 3 generasi petani. Seluruh keluarga tidak berhasil. Ayah, sudahlah. Tidak bisa diabaikan. Anggap aku APA? Bicara setan-setan datang. Young Master Lu. Telepon dari ayahmu. APA. Hello, Tuan Tang. Ya, saya. Terima kasih atas kebaikan Tuan Tang. Paripak Tuan, takkan pernah kulupakan. Konon kabarnya, putra Tuan mengadakan pernikahan di Qingzhou. Saya ingin mengirim hadiah pernikahan ke sana. Sekalian berterima kasih. Bagaimana pendapat Tuan? Saya di lantai 3 Hotel Shanghai. Tidak perlu hadiah. Anda sudah memberiku kejutan yang luar biasa. Ini, apa maksud semua ini? Sebentar lagi Anda akan tahu. Tuan Muda Lu. Hey Tang. Kau anggap aku anak 3 tahun, cuma telepon receh mau bohongi aku? Angkat saja, langsung ketahuan. Tuan Muda Lu, dia cuma pura-pura misterius. Masa orang tua Lu mau nelpon dia? Dia pantas? Baik, mari kita bertaruh. Kalau ditelepon bukan ayahku. Kalian berdua harus berlutut minta maaf, dan tulang-tulang kalian akan kuhancurkan seinci-seinci. Berani terima? Bagaimana jika iya? Ayah, mana mungkin kita bisa dekat dengan orang penting seperti keluarga Lu? Jangan ikut campur. Mau angkat? Halo. Halo. Tidak ada suara. Lu Ziyuan, maksudmu APA ini? Kamu keterlaluan. Telepon saja tidak kamu angkat, langsung dimatikan. Dengar pun buat apa? Jangan-jangan kalian pikir, si kampungan ini bisa panggil ayahku ke sini? Kalian berdua ayah anak. Benar-benar memalukan. Kuma perlu Satyari untuk menghancurkan kalian. Lu Jingshan gagal didik anak. Aku akan gantikan. Tuan Lu. Sini orang, panitia. Kenapa dia tutup telepon? Apa aku salah bicara? Direktur Lu, sepertinya tadi aku dengar suara Tuan Lu. Aku juga dengar seperti bocah sialan ini tidak tinggal di rumah. Lari ke Qingzhou buat apa? Katanya dia ke pernikahan. Kabarnya, pengantin wanitanya adalah selingkuhan Tuan Lu dan sudah hamil anaknya. APA. Tuan Lu memang jagoan dunia percintaan. Oh iya, pernikahan diadakan di lantai 3 Hotel Shanghai. Aku di lantai 3 Hotel Shanghai. Hadiah tidak usah. Sudah kau beri aku kejutan yang sangat besar. Bagus apanya? Ini menantu orang terkaya. Dasar bajingan. Jangan ada yang bergerak. Siapa berani sentuh ayahku, aku rela bertaruh nyawa. Lu Shiyuan, kalau kau berani sentuh Tuan Tang hari ini besok, tidak. Bahkan tak perlu sampai besok, keluarga Lu akan lenyap dari Jiangcheng. Berani ganggu Tuan Tang? Lihat dulu statusmu. Ini bukan ancaman kosong. Kalian dua si miskin. Tapi bisa dapat banyak wanita. Tapi cuma bertiga. Tak bisa hentikan aku. Serang. Siapa berani? Lu Shiyuan. Kau memang nekat. Hari ini, akan kuperlihatkan bagaimana kubunuh kau. Yulukan Tuan Tang gesitapan. Omong kosong. Serang mereka. Tunggu. Tuan Lu Kimahan, pukuli, hina aku terserah. Tapi lepaskan ayahku. Ayahku tak berpenggigikan. Dia tak tahu batas. Tuan Lu. Tuan Lu Kimahan. Tang Ming. Lepaskan dia.
Apa yang kuajarkan padamu? Tidakkah kau punya harga diri? Harga diri. Harga diri. Bisa untuk makan? Tang Ming, kalau begitu, kau mengaku jadi istri simpanan? Tang Ming, Berdiri sekarang. Bukan angguk, tapi sujud. Salah lagi. Bukan kau yang sujud, tapi suruh ayah. Sujud padaku. Tuan Lu. Bukannya tadi kau berjanji akan lepaskan ayahku? Kapan aku berjanji begitu? Apa aku bilang? Sayang. Katanya, lah. Kalian suruh aku berlutut. Sudah kulakukan. Sur Hubert Sujupin. Sudah kulaksanakan. Mau apa lagi dariku? Aku memang sengaja. Mengging kirkimu. Perlahan. Kubinuko. Bona dia sekarang. Bocah sialan. Lu Xuyuan, Hari ini sekalipun, Lu Jingshan datang. tak bisa selamatkanmu. Orang tua brengsek, sudah mau mati, masih bisa omong kosong. Katanya bisa panggil orang. Cuma perlu satu perintah. Untuk hancurkan keluarga Lu. Katanya dirimu, penguasa tertinggi, dan terkaya sejagat. Apa maksudmu? Akan kuhabisi dia. Di depan mata. Minggir. Parenti. Bapak, Anda datang tepat waktu. Si tua bangka ini berdandan jadi orang terkaya, malah mukul saya mau kasih pelajaran. Aduh, ini pasti besan kita ya? Dulu saya cuma lihat di TV, sekarang ketemu langsung. No, ini putri saya, Qin Yu, menantu perempuan Anda. Kau pengantin hari ini? Bapak, memang pengantin hari ini. Tapi dia, menantu keluarga kita. Kau, tahu nggak, dia hamil anak saya. Bapak, kenapa begini? Bukannya Bapak selalu pengen punya cucu, sekarang sudah ada, kok malah marah? Ayah. Saya ini, Kalen menantu Anda. Tenang saja, meski pernah dekat dengan si sampah itu, tapi tak pernah sentuh saya. Pisangku, ngapain lihat sampah ini? Satu buruh kasar. Satu parasit tak berguna. Mereka tak layak jadi budakmu. Benarkan Lu Jingshan? Aku sendiri yang menjamin. Kelu Aga Lu, membantu Kelu Aga Lu. Menyuntik dana untuk kalian. Ini caramu membalas? Begitu? Ini balasanmu, ya? Diam kau, buta mata sialan, ayahku sudah datang, masih ngaco di sini, sujud di hadapanku. Ayah, kenapa ini? Cepat bangun, pergi kau. Anak durhaka. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Dia kuma pekerja kasar. Dasar brengsek. Terhuka kau, saat aku hilang dulu. Kepada siapa aku merundo? Terhuka kau. Grup Diao bisa dapat pinjaman mudah? Itu semua karena siapa? Karena siapa lagi? Si Sapaya, Kubenting Tolong. Untuk Kiliargalu. Semua hancur karena kau. Semua hancur karena kau. Mengkingka. Dia adalah orang terkaya itu? Bodoh. Cepat sujud. Minta maaf padanya. Jika terjadi apa-apa, padanya, kubunuh kau. Tian Tang, saya buta mata. Tak tahu diri, maafkan saya. Ampuni saya. Ayah, ini. Dia sedang berlutut. Haruskah kita beritahu kantor pusat? Hentikan pinjaman ke Kiliargalu? Jangan. TN orang terkaya, hari ini semuanya, adalah kesalahan keluarga Lu, asal Bapak bisa tenang. Bahkan jika, harus membunuh anak ini. Saya rela. Ini kata Anda sendiri. Yanran, cukup. Masalah pinjaman. Bisa saya pertimbangkan, tapi mulai hari ini, saya tak ingin lihat dia lagi. Cepat, pesan tiket terdekat. Bawa pria ini ke luar negeri. Seumur hidup, telerang pulang. Kau tak tahu malu, kau mempermalukan keluarga Qin. Lu Xuyuan merayumu. Langsung berhubungan intim? Lihat Xiao Tang. Baik dan perhatian.
tulus pada. Bagaimana bisa kau lakukan hal bodoh? Sayang, dengar penjelasanku. Lu Zayuan memaksaku. Dia manfaatkan Kidon. Saat aku mabuk. Maafkan aku ya. Dipaksa. Kau bilang hamil karena dipaksa dia. Lalu tadi, kau menghina aku dan menghina ayahku, juga dipaksa dia? Bukankah itu untuk kebaikanmu? Aku takut. Takut? Takut apa? Kenapa, sudah tak bisa mengarang lagi, Chin Yu? Selama ini aku buta sampai menyukaimu. Aku tak mau lihatmu lagi. Pergi sana. Cepat pergi. Xiaoming. Ibu mohon padamu, keluarga Qin tak akan akui anak haram ini. Aku akan segera gugurkan dia. Kukap. Ini salah anaknya? Mulai hari ini, aku akan blokir semua usaha keluarga Qin. Cengken. Nyonya Su, dengar penjelasanku. Aku. Diam. Tuan Tang. Tang Ming. Tang Ming, aku salah. Aku benar-benar Aku bersujud, maafkan aku ya. Tang Ming. Aku sudah memberi sujud dan minta maaf. Mau apa lagi? Abakan simuar ini. Tidakkah kau punya salah? Sama sekali? Wah, comment la mange-lu? Apa perkataanku salah? Orang terkaya. 3 tahun pada anak kandungnya. Acuh tak acuh? Datang ke pernikahan, berpura-pura jadi buruh kasar. Jika tak suka padaku, katakan dari dulu. Mengapa harus begitu? Untuk mempermalukanku? Bawa pergi. Bawa pergi. Bawa pergi. Bawa pergi. Ya. Bawa mereka berdua pergi. Tang Ming. Aku salah, Tang Ming. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Tang Ming. Tang Ming, aku membenci. Lebih baik kau urus dirimu sendiri. Kejadian hari ini jangan sampai tersebar. Bubar semuanya. Xiao Shui. Hari ini kalian bertiga sudah bekerja keras. Pulong le kalian. Ayah, aku. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Menyembunyikan identitas dirimu. Adalah permintaan terakhir ibumu, sebelum meninggal. Untuk membentuk karaktermu, agar kau tidak tersesat dalam dunia yang penuh kemewahan, dan kehilangan jati diri. Benar. Selama ini karena urusan grup, aku kurang memperhatikanmu. Tapi melihat perilakumu di pernikahan hari ini, awalnya aku tak ingin memberitahumu. Tapi, meski performamu biasa saja, tapi dalam hal prinsip, kau masih punya semangat keluarga Tang. Selain itu usiamu sudah cukup. Saatnya mencoba mengelola bisnis keluarga. Tapi ayah, industri sebesar di Hao ini, aku khawatir. Pola pikir ayah sudah ketinggalan zaman. Masa depan adalah milik generasi muda, jangan ragu-ragu. Acara suksesi ini, kuserahkan padamu. Lakukan dengan baik. Ini satu-satunya kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Ya. Keluarga Lu kami akan mengerahkan semua upaya untuk memastikan upacara ini berlangsung megah dan sempurna. Kembali. Baik. Ayah, kamu ini. Perkai Allah. Dalam waktu dekat ini, saya akan perkenalkan para eksekutif perusahaan kepada Anda dengan dukungan mereka. Tidak perlu khawatir. Lauting, pernikahan anak ini kan urusan besar. Kenapa tidak memberitahu saya? Wah, kamu terluka. Aku tadi tidak sengaja. Terpeleset. Tidak boleh, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah, luka kecil, diobati sebentar saja. Jangan bergerak. Aduh. Xiao Tang, katanya hari ini ada pernikahan. Kenapa sepi sekali? Kelu aga penggantin wanita. Mengalami masalah mendadak. Jadinya Diander. Kamu ini, urusan pernikahan anak yang begitu penting, tidak memberitahu saya? Dia pun tidak memberitahu saya. Biar saya saja.
Ayah. Menurutku, kalian berdua sangat cocok. Jangan asal bicara. Aku serius. Lihatlah Tante Kui ini, kondisinya sangat baik. Cantik lagi. Legit pula, sudah menunggu 3 tahun. Masa muda wanita mana yang tahan menunggu begini? Bagaimana kalau kalian berdua yang menikah dulu? Jangan asal ngomong, nanti aku gebuk kau. Mana ada yang salah dari ucapan anak ini? Menurutku kamu ini, kepala batu yang gak bisa diubah. Xiaoya. Aku tahu kamu baik padaku, tapi kamu masih muda. Aku sudah tua, anak kita juga sudah dewasa. Ayah, pikiranmu kok kolot banget sih? Tante Cui aja nggak keberatan. Masih ragu-ragu juga. Lagi pula. Ibu sudah lama meninggal. Saatnya kamu move on. Kalau ibu ada di surga, pasti dia ingin kamu cari pasangan lagi. Benar kan, Tante Kui? Aku antar kamu ke rumah sakit saja, biar aku tenang. Aku. Apaan sih kamu? Udah gede begini, masih aja ceroboh. Waduh, pola pikir ayah, udah ketinggalan zaman. Kedepannya, ini era anak muda seperti kalian. Jangan terlalu hati-hati mulu. Dasar anak bande. Beneran aku gebuk nih? Anak ini kurang didikan. Yuk kita pergi juga. Kalian ini? Xiaoya. Jangan-jangan ini pacar barumu? Dia kan cuma buruh kasar. Xiaoya. Mereka adalah... Cui Jian, aku mau pacaran dengan siapa itu bukan urusanmu. Lautang, ayo pergi. Tunggu dulu. Kamu semakin tidak tahu aturan. Dia cuma buruh bangunan. Ayah pasti marah kalau tahu kamu carry orang tua dan... Baiklah, sudah. Aku tidak bahas dia lagi. Tapi kamu serius mau nikah dengannya? Kamu salah paham. Ya, aku memang mau nikah dengannya, dan hanya dia yang akan kunikahi. Kamu. Paklu, baik-baik, tunggu sebentar, aku segera datang. Sudahlah kakak mengalah, aku ada urusan penting, sudah dulu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, ayah bilang, suruh pacarmu itu besok dibawa pulang, untuk diperkenalkan, jangan lupa. Aku pergi dulu. Besok. Ekak. Paklu, MR Tang ini mengurus pinjamanmu dan investasi pribadi. Sekarang Anda, orang kepercayaan beliau. Nah, kali ini harus. Tolong perkenalkan saya. Hahaha, saudara Kui. Kita sudah berteman puluhan tahun. Mudah saja. Baiklah. Oh ya. Kanon Mr. Tang, Ali lukisan kuno. Aku punya lukisan pemandangan Sungai Shan yang kubeli mahal. Mohon bantuan Pak Lu untuk diserahkan ke MR Tang. Pak Tang, lukisan 100 kuda ini, aku minta teman belikan untuk ayahku. Bawa ini ke rumahku hari ini, dia pasti akan sangat senang. Kurasa ini tidak tepat. Pak Tang, beri jawaban tegas padaku. Kalau kau menyukai, terimalah ini. Kalau tidak menyukaiku, aku akan pergi sekarang. Aku janji tak akan mengganggumu lagi. Lihat Tante Cui ini kualitasnya bagus. Cantik lagi. Lagi pula sudah menunggu 3 tahun. Masa muda wanita mana? Yang Tao Begini? Ibu sudah lama meninggal. Saatnya kau move on. Jika arwah ibu di surga, pasti ingin kau cari pasangan baru. Baik, aku terima. Aku lihat dulu. Kenapa kau izini? Urusan selesai? Sudah beres. Ngomong-ngomong, ini dari Jiangcheng. Perusahaan potensial, hadiah dari bos. Saya tahu Bapak suka kaligrafi, jadi saya langsung antar. Terima kasih. Prioritaskan mereka. Ya, siap. Saya permisi dulu. Ada tamu ya? Teman ngobrol sebentar. Sudah pergi. Waktunya hampir masak. Aku panggil taksi dulu. Ya, baik. Ayo Xiaoman, aku perkenalkan, ini Guo Qing, pacar. Halo Paman Kui. Sudah dewasa begini, masih panggil Paman Cui mulu. Ini cari pacar, atau cari ayah baru? Xiaoman, baik kamu.
Hush. Gak apa-apa kok. Aku memang lebih tua dari Xiaoya. Gomong-gomong ayah, Guoking tahu ayah suka barang antik. Makanya, dia siapkan lukisan Bai Juntu ini sebagai hadiah pertemuan. Pamangkui. Lukisan Bai Juntu? Ini mahal banget. Guoking, baik sekali kamu. Hahaha. Kek. Catania Lutizan, Ini Bernile Ratuzan Ribu. Kakak ipar ini royal juga ya? Kerja di mana? Kuiman. Biasa di proyek konstruksi. Wah, kuli bangunan rupanya. Proyekmu menggiurkan juga ya? Lukisan mahal segitu dibagiin aja. Kak. Menurutmu dia? Jangan-jangan pakai lukisan palsu untuk tipu ayah? Cuiman, ngomong apa sih? Bahkan kalau kami tidak memberi hadiah, tidak mungkin menipu ayah dengan barang palsu. Dia cuma buruh migran, gajinya cuma ribuan yuan sebulan. Mana mungkin bisa beli lukisan semahal ini? Kamu. Dan kakak ipar, tahu ayah suka lukisan 100 kuda? JJ, jangan-jangan kamu yang belikan? Diam Sueman, kurang ajar sekali kamu. Dia suamimu sendiri. Bisa-bisanya bicara begitu. Sudahlah, bagaimanapun juga. Ini hadiah tulus dari Guoking. Kalian berdua tidak tahu malu. Kakak ipar. Kalau memang tidak bersalah, berani buka lukisan ini sekarang? Biar ayah yang menilai keasliannya. Dengar? Saya sudah bilang dari awal, ayah saya, ahli dalam seni dan antik. Jadi, jangan berharap bisa menipu. Silakan saja. Ayah, lihatlah ini. Ini bukan 100 kuda. Ini bukan lukisan 100 kuda ya? Lihat kan, aku sudah bilang, Tang Guoking. Kamu memang hebat ya, berani menipu ayahku pakai lukisan palsu. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan salah ambil? Tidak mungkin. Di rumah cuma ada satu lukisan. Masa bisa salah ambil? Ini dari perusahaan potensi di kota kita, Jiangche. Hadiah dari bos untuk Bapak. Saya tahu Bapak suka koleksi seni, jadi saya langsung antarkan. Ah, Ada APA? yang kamu ambil bukan yang di meja kopi itu kan? Ayah. Berarti salah ambil. Salah ambil. Kera. Kamu ini mau menilep lukisan asli belianku, lalu kasih yang palsu ya? Kamu salah paham. Meski bukan 100 kuda, nilainya justru lebih tinggi. Sekarang orang bisa seenak udel ngibul ya? T'as eu Arga Lutizan Itu Berapa? Nilainya ratusan ribu. Kalau mau beli tuntas, minimal 1 juta tidak boleh kurang. Kuli kasar mulutnya besar sekali. Ayah, ini salahku juga. Sebaiknya kita simpan dulu. Nanti aku ambil lagi dari rumah. Tunggu. Lukisan ini tidak seperti palsu. Seperti panorama gunung dan sungai. Apa? Landscape Cerebelli. Ya, lukisan ini 3 tahun lalu. Katanya di koleksi ahli seni ternama. Nilainya saat itu sekitar 10 juta lebih. Tak kusangka, benar-benar tak kusangka. Hari ini aku melihat aslinya. Apa? Tidak mungkin ayah. Apa ayah salah lihat? Kamu tahu apa? Lukisan ini sudah kupelajari berbulan-bulan. Pasti tidak salah. Kucing, bagaimana bisa kamu dapat lukisan ini? Hadiah dari teman, karena Bapak menyukainya. Kebetulan bisa mempersembahkan ini. Hahaha, sangat-sangat menyukainya. Hahaha, Xiaoya. Aku puas dengan calon menantu pilihanmu. Sangat puas. Hahaha. Lao Teng, kenapa tak Kudengar? Kamu punya teman seperti ini? Nanti kamu akan tahu. Mungkin ini hasil curian. Ayah, Liadia. Diam, kamu ini semakin tak tahu sopan santun. Tamu sudah lama datang, tak juga menyeduh teh. Ambilkan Longjing Premiumku. Kokak. Wah, semua ada di sini. Lukisan lanskap 1000 li, bukankah ini yang kuminta, untuk orang terkaya itu? Kenapa ini ada di sini? Lukisan ini baru saja diberikan Guoking. Barusan kamu bilang, kamu kasih ke tuan orang terkaya. Lanskap 1000 li itu maksudnya apa? Ayah, ini kan perusahaan saya, yang punya beberapa paten. Dana yang ada kurang cukup. Katanya tuan orang Turki suka karya sini. Jadi saya mengeluarkan biaya besar untuk beli lanskap 1000 li ini, lalu minta tolong teman mengantarkannya.
Berharap bisa bertemu langsung. Oh begitu rupanya. Kalau begitu, yang kakak kirim itu asli. Berarti yang ini palsu dong? Ini, tidak mungkin. Ayah, jangan dipikir-pikir lagi. Kakak sudah keluarkan uang banyak. Beli langsung dari pemilik aslinya. Masa bisa palsu? Sudah kubilangkan, buruh kasar ini, mana mungkin punya uang beli lukisan itu. Aku lihat bagaimana kamu mengarap. Pak, tenang saja, yang ini pasti asli. Teman yang kamu titip itu Margalu? Kamu tahu dari mana? Kebetulan, dia yang mengantarkan lukisan ini ke saya. APA, kamu Tuan Tang yang terkaya itu? Ah, jangan bercanda. Dia tadi sudah bilang, dia cuma pekerja proyek. Masa sih dia orang terkaya? Orang terkaya hartanya triliunan. Masa mau sama keluarga kita? Lautang, ini bagaimana sih? Ini tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Penjelasannya tidak jelas. Kayaknya kamu cari alasan. Pura-pura orang kaya. Berani sekali kalian orang desa. Xiao ya, kamu suka siapa? Ayah tidak melarangmu, tapi karakternya harus baik. Ayah, Guo King bukan orang begitu. Jia. Xiao Men, Jiajun kenapa tidak datang? Ayah, aku mau cerita. Grup di Hao ini, hari ada upacara direktur muda. Dia pergi membantu. Aku pernah dengar ini. Catania Scalania Bizarre. Yang datang, semua bos-bos terkaya. Iya, Bapak dengar belum? Direktur muda itu, sebelum jadi direktur, dia tidak tahu posisinya. Baru beberapa hari ini, dapat kabar pengangkatan. Kebetulan sekali, Jiajun kami ini, dulu sekelas dengannya. Jiajun punya hubungan ini. Iya, karena hubungan ini, orang terkaya sangat hargai dia. Mau latih jadi manajer. Wah, Jiajun ini memang anak berbakat. Sepertinya, keluarga Cui Kam akan beruntung karena Jiajun. Aku kok tidak ingat ya? Apa yang bisa kamu ingat? Ada hubungan apa denganmu? Ayah, Jiajun sudah pulang. upacara suksesi di sana sangat sibuk. Ayah, ini teh yang saya siapkan untuk ayah. Persembahan khusus grup di Hao. Ini barang bagus loh. Ini. Ah, ini palsu. Ngomong-ngomong, Jiajun si pekerja migran ini, mengaku sebagai tuan orang terkaya. Bukannya kamu pernah lihat langsung beliau? Coba lihat. Apakah itu dia? Jiajun, Catania kamu kenal Tuan orang Turkiya, dan Young Master Tang? Bisa perkenalkan saya ke mereka? Ini mungkin agak sulit. Un dongan di luar hari ini. Sudah mencapai harga fantastis. Baiklah, kalau kamu tidak bisa mengurus, maka, kita tunggu kabar dari Pak Lu saja. Masih nunggu kabar? Bukannya saya sudah suruh Lu Jingshan menelponmu? Telepon, mau telepon siapa? Lu Jingshan ini, kerjanya selalu lamban. Gimana? Bisa? Kalau mau ikut, aku yang urus. Kamu yang atur, bisa ngatur apa lagi? Biarin kamu tinggal di sini. Itu juga karena kakakku. Masih berani ngaco? Aku serius. Lautang, sudahlah. Jangan biarin dia telpon. Mau lihat nih, dia punya kemampuan apa? Bisa dapatin kuota upacara suksesi. Ayah, Kak. Jangan halangin dia. Helo. Siapkan beberapa kuota. Undang Kelu Agakui. Keskiviikko upakara suksesi Xia Oming. Ya, sekarang. Mau dapatin berapa kuota? 1 kuota aja susah. Jago ngibul aja. Malu-maluin keluarga. Kak, lihat deh cowok pilihanmu. Bikin malu keluarga. Xiao ya, kan sudah kubilang, kamu maksa cari kuli. Aku gak percaya dia. Ini Pak. Pak Lu. Baik. Hey, terima kasih Tian Tang. Terima kasih Pak Lu. Aku segera bersiap. Apa kata Pak Lu? Pak Lu bilang, orang Turkiya Tang menggandeng keluarga kita ke upacara suksesi. Wahahaha. Tian. Donc son dirige Gendang? Iya. Kak, kamu yakin tidak salah dengar? Sudah pasti benar. Haha. Orang terkaya itu Margatang. Kamu juga Margatang. Jangan-jangan kamu si Tang kaya itu? Menurutmu? Kamu sebelumnya, bukan memberi lukisan. Tianli Jianshan tu que dia? Mungkin lukisan itu YG berpengaruh. Iya, pasti karena itu. Iya, benar, terserah kalian. Nah, waktu upacara sudah dekat. Ayo bersiap-siap berangkat. Iya, jangan sampai terlambat. Aku YG nyetir, aku ambil mobil. Hey, Kak. Mobil kakak kecil. Mungkin kalian naik taksi saja. Masa tidak muat?
Tak apa, Xiao ya naik mobilku. Wah, kakak ipar punya mobil? Tapi mobil traktor pertanianmu itu, bolehkah masuk kompleks mewah? Xiao ya, ayo pergi. Ayah juga ikut yuk. Bisa saya tahu siapa di antara kalian yang adalah Tuan Cui? Halo, saya bisa tahu kalian ini. Saya sopir resmi grup Diho yang khusus menjemput Anda dan keluarga. Silakan. Kak, ngapain masih bengong? Grup Diho saja mau datang langsung, mengirim mobil untuk kita. Artinya orang terkait Tang sangat menghargai. Keluarga Cui akan segera sukses. Benar. Hari ini saya yang tua ini juga bisa merasakan kemewahan. Kukira kau punya mobil sendiri. Ternyata numpang gengsi keluarga kami. Siapa numpang, siapa belum tentu. Ayo pergi. Pak Lu, ayah saya kok belum datang? Sudah saya kirim konva mobil, mungkin sedang di jalan. Cepat suruh orang menyambut di gerbang. Baik, segera saya atur. Lawang, ini sudah 10 menit yang lalu. Direktur bilang sedang di jalan. Sampai sekarang belum datang juga. Rapat akan segera dimulai. Orangnya mana? Ah, jangan buru-buru. Seharusnya sudah hampir sampai. Ayo kita pergi. Kakak ipar, tempat yang akan kita kunjungi hari ini adalah acara grup Dihau, pelantikan direktur muda. Kalau bukan karena pengaruh keluarga kami, mungkin seumur hidupmu takkan bisa ke sini. Cui Men, kamu bicara bagaimana sih? Aku hanya takut dia masuk Dan Bertindak si robot. hingga merusak urusan kakak, tapi tidak apa-apa. Nanti. Biar Jiajun dari keluarga kami yang antar kalian masuk. Siapa bisa kenalan dengan orang terkaya Tang di depannya? Semua omonganmu benar. Lewat pintu karyawan dong. Ini kan ada pintu utama, kenapa harus lewat pintu karyawan? Kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura bodoh? Peintu Tamahania, un Tukindongan. Dan orang terkaya dari berbagai daerah. Kamu ini siapa? Camus. Aku tidak tahu, grup Dihau punya aturan begini. Sudah sampai sini? Ayo masuk. Kamu. Tuan Tang, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Kalau kita menyinggung petinggi grup Diwang, aku tidak bisa melindungi. Pak Ten, bagaimana kalau lewat pintu samping saja? Kita kan sedang urusan untuk kakak. Jangan sampai terjadi keributan. Tenang saja. Keluargatang. Apa kau benar-benar tidak paham? Kokari Mazala Sandiri. Jajah kakak, jangan libatkan keluarga kami. Para petinggi ini, bahkan aku belum pernah lihat. Ini kemungkinan besar. Pimpinan tertinggi grup Dihau. Cepat pergi dari sini. Kuo King, jangan macam-macam. Bapak, percaya padaku. Aku sering ke grup Dihau. Tidak ada aturan seperti itu. Kau. Pak Ten. Kalian ini. Selamat pagi, Direktur. Saya staf grup Dihau, bagian penerima tamu. Mereka tersesat. Mohon maaf atas gangguan ini. Direktur Utama. Pak Direktur. Pak Direktur, akhirnya Anda datang. Upacara suksesi segera dimulai. Ayo kita berangkat. Cepat. Aduh, jantungku mau copot. Anya Salasanka. Kukira mereka. Petinggi grup Dihau. Hampir saja kau membunuh. Kak, upacara akan Ayo kita naik dulu. Ayo. APA, Tuan Tang sudah turun. Baik, saya segera sampai. Memang hebat grup 4. Upacara penerusan direktur muda. Orang-orang di sini, nilainya pasti di atas 100 juta. 100 juta. Kamu meremehkan siapa ini? Setiap orang di sini. Nilai minimal 1 miliar. Di area VIP sana, bisa capai 10 miliar. Bisa mengumpulkan banyak orang penting sekaligus. Hanya orang kaya Tang yang bisa melakukan ini. Hai Jiachen. Katanya kamu kenal Direktur Muda Grup Emperor? Bagaimana kalau bisa minta akses ke area VIP? Untuk saya mau lihat juga. Kak, jangan menyulitkan saya. Hubungan kami dulu saja. Sekarang status sudah berbeda. Saya sendiri tidak bisa masuk. Yang dijaga. Manager level semua. Kalau mau ke sana, saya bisa bicara. Camus.
Tang Guo King, Jangan mengada-ada lagi. Kira ini lokasi proyek. Muyang Jelek, Mau bicara dengan siapa? Lucu sekali. Tidak bisa berhenti berbohong? Xiao Wu. Xiao Wu. Kenapa kau teriak sembarangan? Itu. Manajer Wu dari perusahaan kami. Kau masih memanggilnya Xiao Wu? Apa kau gila? Jauhkan kami dari masalahmu. Tang, Tolong atur untuk Tuan Cui di area VIP. Xiao. Manajer Wu itu, saya Kuijian. Diutus oleh Senior Lu Jingshan. Tuan Kui. Benar, silakan lewat sini. Ayo kita ikut. Kucing, kulihat manajer Wu itu sangat sopan padamu. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Kami pernah bekerja bersama. Bisa dibilang mantan rekan kerja. Apa benar? Aku tak pernah dengar. Manajer Wu pernah kerja di proyek? Sudahlah, ayo pergi. Berhenti. Kuijan, ini area VIP. Kau cuma pemilik bengkel kecil. Berani-beraninya kau masuk sini. Tian, Kak, siapa dia? dia pesaing bisnis saya. Mengandalkan kekuatan keluarga, ingin membeli paten saya. Setelah saya tolak, sering menghalangi saya. Tian, area VIP ini bukan punyamu. Kenapa saya tak boleh datang? Benar? Kenapa? Kalian tidak memenuhi syarat. Lihat ini tempat APA. Semua bos di sini, mana ada yang CEO dengan aset triliunan? Coba lihat diri sendiri. Siapa kau? Kau. Bawa keluarga segala? Masih, kau anggap ini tempat wisata? Kalau Direktur Tang tahu, pasti kalian semua dilempar keluar. Direktur Kinya, bisnis perlu keharmonisan. Tak perlu kata begitu. Dari mana kau muncul? Kau berhak bicara di sini? Jika saya tak boleh bicara, maka saya yakin, Semua yang hadir. harus diam semua. Tang Guo King, Komangako apa di sini? Diam. Begini, Direktur Kin. Saya hormatkan segelas. Masalah hari ini, lupakan demi saya. Demiko? Siapa kau ini? Kucing. Sudah kubilang jangan sok jago. Apa statusmu? Masih mau menyuguhi orang minum? Cari susah sendiri. Sepertinya tidak bisa berunding lagi ya? Bagaimana menurutmu? Dengar baik-baik. Hari ini yang Master Tang resmi jadi direktur grup di Hao. Tanda tangani 3 kontrak sendiri. Salah satunya adalah milik grup Kin kami. Artinya, hari ini grup Kin kami. Aku Chin Tian. Tak perlu hormati kalian. Kau ini laki-laki, kalau masih punya akal, cepat minggat dari sini. Kalau tidak. Xintian, jangan keterlaluan. Ini kantor grup di Hao, bukan grup Kin MU. Watakmu keras juga ya. Tapi melihat wajah yang cantik ini. Kalau kau mau, tighter dan gangku semalam. Aku maafkan dia. Lepaskan tangan kotormu. Berani kau pukul aku? Memang kenapa kalau pukul? Istriku bilang, ini wilayah di Hao. Bukan daerah Kinmu. Tak hanya pukul, bunuh pun bisa kulakukan. Lihat siapa yang berani halangi. Hari ini bikin aku tercengang. Kau ini laki-laki, sombong sekali ya? Baik. Satpam. Kamaraila, bawa pria ini, patahkan kedua kakinya, lalu buang dari sini. Aku ingin lihat, bagaimana kau bunuh aku. Diam saja, serang. Xintian. Kau berani sekali. Wakil Direktur Liang, kenapa Bapak datang ke sini? Kalau saya tidak datang, orang akan mengira grup di Hao milik Kintian. Tidak, Wakil Direktur, ini salah paham. Sebenarnya bajingan ini. Dia yang buat masalah di sini. Memaksa saya main fisik. Omong kosong, kamu yang mulai cari masalah? Diam kau. Cui Jin. Kalau mau tetap berkeliaran di sini, jujur saja ke Wakil Direktur Liang. Siapa yang mulai cari masalah? Katakankin Tian Orang Berbaya. Legit pila. Dia baru tanda tangan kontrak dengan di Hao. Tak perlu karena buruh kasar ini. Sampai Bermusion d'Angania. Iya, Bang. Meski kau tuduh Kintian,
Wakil Direktur Liang, bisa saja akhirnya, tetap bela orang dalam. Dia yang mulai ganggu Direktur Qin. Kek. Wakil Direktur Liang, Anda sudah dengar semuanya. Dia yang mulai duluan. Ini bukan urusanku. Bukan begitu, Wakil Direktur Liang. Saya yakin Wakil Direktur Liang akan beri jawaban memuaskan. Ini sudah jelas. Tapi jawabannya adalah mematahkan kedua kakimu, lalu melemparkanmu dari sini. Xiao Ya, cepat kembali, cepat kembali. Aku tidak mau pergi, Kek. Guo Qing bagaimanapun adalah iparmu. Dia membelamu. Kau perlakukan dia seperti ini? Kau tahu apa? Demi dia, kau mau kakakmu sampai kehilangan pekerjaan? Jangan lupa, tujuan kita datang hari ini. Wakil Direktur Liang, dia mungkin ikut menyusup dengan kami. Kami tidak terlibat. Silakan hukum dia. Wakil Direktur Liang, masalah hari ini memang dia penyebabnya. Tapi, bukankah saya juga korban? Demi-reputasie. Grup di HO kita. Bagaimana kalau serahkan dia pada saya untuk diurus? Serahkan padamu? Ya, benar. Tenang saja. Saya jamin urusan ini akan diselesaikan dengan baik. Biar mereka tahu akibat berbuat onar di grup di HO. Penggawal, tangkap si brengsek. Tak tahu dari ini. Bawa pergi. Ya, tangkap dia sekarang. Pak Wakil Presiden Liang, apa maksud Anda ini? Sombong dan sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan. Kau pikir aku buta, Qin Tian? Mulai sekarang, putus semua kerja sama dengan grup Qin. Masuk daftar hitam selamanya. Pak Liang, jangan seperti ini. Kontrak saya, itu ditandatangani langsung Yang Master Tang. Anda tak berhak menghalangi. Sekalipun Yang Master Tang datang, tak bisa selamatkan posisi. Pak Liang. Aku mohon. Anggap saja ini kesalahan saya. Grup Qin dan grup Dihao sudah lama bermitra. Gara-gara seorang bajingan, hilang kerja senilai ratusan miliar. Anis Sepadon? Peng Sat. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Siapa? Dia adalah Chairman, sampai sekarang belum membuka identitasnya. Pasty Ada Maksa tertentu. Dia tamu penting grup Dragon Rise kami. Bukan hanya dia. Simiwa Yang hadir hari ini adalah tamu penting grup Dragon Rise. Perhak mendapat penghormatan dan perlindungan. Bukan untuk pamer kekuatan seperti itu. Sudah. Bawa dia keluar. Dasar brengsek. Aku takkan tinggal diam. Tunggu saja nasibmu. Tuan Tang, maafkan kejadian hari ini. Ya, untung Wakil Direktur Liang membantu. Izinkan saya perkenal. Ini kakak saya Kujian. Direkomendasikan kakak Lu. Selamat siang Wakil Direktur Liang. Saat saya sedang berbicara, tidak suka diinterupsi. Kalian tak tahu tata krama dasar? Ya, maafkan kami. Tuan Tang, sebagai permintaan maaf, silahkan sampaikan keluhan Anda. Tentu saja, jika ada ketidakpuasan, kami akan berusaha memperbaikinya. Lao Tang, memang mereka yang salah. Jangan sungkan karena saya. Tak apa. Wakil Direktur Liang. Kedepannya jika ada proyek, perbanyak kerjasama dengan keluarga Cui. Anda direkomendasikan oleh Pak Cui Jian dan Pak Lu ya? Ya, benar. Wakil Presdir Liang. Hei. Wakil Presdir Liang, ini kartu nama saya. Oke, saya mengerti. Setelah sibuk nanti saya akan hubungi Anda. Tuan Tang, saya masih ada urusan di dalam. Mohon pamit dulu. Silakan urus saja. Adik ipar, itu, sangka malu. Hari ini, kami memperlakukanmu seperti ini. Masih mau bantu saya, terima kasih. Kakak, ngapain berterima kasih ke dia? Harusnya berterima kasih ke Wakil Presdir Liang. Dia cuma kebetulan beruntung. Cui Men, bicaramu tidak pantas. Xiao Men,
jangan banyak bicara. Kalau bukan karena Guoking hari ini, kau pikir kita bisa berdiri dengan selamat di sini? Kata kakakmu benar. Kamu harus belajar jaga mulut. Halo, Baik-baik. tunggu sebentar. Ada APA? Saya ada urusan. Tunggu di sini, saya segera kembali. Dia ada urusan apa lagi? Juma pura-pura. Siu-siu itu palu. Hello. Paklu, saudara Cui, Tuan Tang sudah sampai. Sekarang kamu, segera ke kantor direktur di lantai 5. Cepat ke sana. Jangan buat dia menunggu lama. Ya, ok. Segera sampai ya. Kek, Rupanya Keluarga Cheng, Mazianga kita. bisa diterima oleh orang penting seperti ini. Kita akan sukses besar nih. Bos, kali ini semuanya tergantungmu. Kak, itu bisa kami ikut naik untuk melihat? Kami juga ingin bertemu sang konglomerat legendaris ini. Xiaoman, bukannya kau pernah bertemu beliau? Sudah pernah bertemu, tapi waktu itu jaraknya cukup jauh, tidak terlalu jelas. Benar? Kami tidak akan mengganggu. Kami hanya mengintip dari jauh. Baiklah. Ayo kita pergi bersama. Ayo, cepat pergi. Hahaha. Ayah, lihat penampilanku keren kan? Dasar anak kecil. Karena setelan jas, kau berani memanggilku naik? Nanti kalau kau mengelola grup sebesar ini, bisa mati muda karena stres. Ayah masih sangat muda. Bagaimana jadi konsultan untukku? Lakukan apa yang harus kau lakukan. Sebentar lagi aku harus menemui orang. Ya, Ayah. Ayah sudah pensiun. Bagaimana kalau Ayah berikan kontak temannya, nanti saya yang temui saja? Tapi hari ini Ayah harus datang. Upacara penerusan jabatanmu. Ngapain saya harus datang? Ayah, saya mohon. Baiklah, ayo pergi. Halo, ada yang jitemu? Saya Kui Jian, diutus Pak Lu menemui BPK Tang. Apakah beliau ada? Direktur sudah turun ke bawah. Tahu kemana beliau pergi? Mungkin, ikut upacara penerusan yang master. Turun sekarang bisa ketemu beliau. Oke, terima kasih. Sama-sama. BPK Tang sangat sibuk, pasti banyak urusan. Mungkin ada halangan lain. Ayo tunggu di lantai bawah. Tang Guoking berani duduk di sana? Diagila? Cepat bangun, Tang Guoking. Siapa yang izinkan kamu duduk di sini? Kalian tadi kemana saja? Kami cari kalian nggak ketemu. Ya udah aku duduk sembarangan. Masih juga cari tempat asal-asalan. Kamu tahu ini tempat apa? Cuma eksekutif grup di Hao yang berhak duduk di sini. Untung nggak ada yang lihat. Bisa-bisa kita celaka karena kamu. Nggak separah itu kali. Kan kita memang nggak dapat tempat? Ya duduk di sini aja. Paling cuma perlu tambah kursi. Aduh, adik iparku yang baik. Kamu bodoh beneran atau pura-pura? Kamu nggak dengar kata Jiajun? Ini kan grup di Hao. Tempat duduk khusus para eksekutif. Kita ini siapa? Bisa-bisa duduk di sini? Ayah, kucing. Walaupun grup di Hao ramah, tapi kita harus tetap tahu batas. Jangan sampai diremehkan. Lautang, dengarkan kata mereka. Bapak Tang. Saya sedang cari kalian. Upacara suksesi sebentar lagi mulai. Ini nomor kursi Bapak. Wah, susahkan wakil direktur Liang. Masih memikirkan kami juga. Kami langsung cari tempat duduk. Coba saya lihat. Wahaha, benar juga. Baris pertama, hahaha. Ini kompensasi dari grup Emperor Glory untuk kalian. Kami minta maaf atas kejadian tadi. Aduh, wakil direktur Liang, kami jadi malu. Cuma bantuan kecil kok. Upacara suksesi segera dimulai. Silakan hubungi saya jika ada keperluan. Cepat sekali duduknya.
Para tamu terhormat. Pertama-tama, selamat datang di Grup Emperor Glory, upacara suksesi ketua direksi baru. Atas nama Grup Emperor Glory, kami ucapkan selamat datang. Grup Emperor Glory sudah puluhan tahun melewati berbagai cobaan, tak lepas dari peran Tuan Tang. Sebelum ketua direksi baru menjabat, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut Bapak Tang. Berikan sambutan sebentar. Baik. Tak kesangka bisa melihat orang terkaya Tang. Kak menurutmu? Aku juga belum pernah lihat, tapi pastinya, orang penting pasti punya aura khusus. Hahaha. Tang Woking ja. Lao Tang, Dia. Dia naik ke atas? Dia gila ya? Ini benar-benar konyol. Berani sekali dia. Kakak, cepat hentikan dia, kalau sampai dia naik panggung, semuanya akan terlambat. Tang Guoqing, sudah cukup kamu berisik, yang dipanggil bicara Tuan Tang, kamu ikut naik, buat cari perhatian. Bicara? Bicara, mau bicara apa lagi? Saya ulangi, yang diminta Tuan Tang, ketua grup di Hao, orang terkait Tang, kamu ngerti tidak? Cepat pergi. Nanti tidak sempat. Tuan Kui. Anda ini, saya. Tang Guoking ini menyebalkan. Xiao ya, lihatlah. Lihat orang seperti apa kamu cari. Saya. Sudah datang. Ikut saja naik dengan saya. Baik, Direktur. Director. Pak Dong, Direktur Utama. Tuan Kui, Direktur sudah memberi perintah. Silakan. Ya ampun, ja. Bukankah dia yang dihina oleh Qin Tian itu? Ternyata. Jia Tuan Tang. pantas Tuan Liang, sangat menghormatinya. Keluarga Qin pasti sengsara. Meninggung Tuan Tang bukan cuma masuk daftar hitam, tapi lebih parah. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan seseorang kepada semua. Adikipar. Maksud saya, Tuan Tang yang terma. Sebelumnya saya. Pria di samping saya ini, Bern Aimak Huiyin. kakak calon istri saya. Semoga ke depannya, jika ada proyek, bisa bantu dia. Kakak ipar orang terkaya, wajib kita dukung. Hey Boss Cui. Kenalkan, saya. CEO Grup Investasi Dacheng, Wang Jianlin. Nama saya Wang Jianlin. Tentu. Selanjutnya, saya akan singkat. Terima kasih atas dukungan selama ini. Untuk grup di Hao, kepercayaan dan bantuannya, saya harap ke depan, kalian bisa berikan kepercayaan yang sama kepada putra saya, Tang Ming. dengan tulus. Zituyu. Terima kasih. Sekarang, sebelum lanjut, saya ingin undang seseorang. Marie Sambu. Nona Kuya. Ya, di depan semua orang, aku mau tanya. Maukah kau menikah denganku? Kamu. Mau menikah denganku? Wahahaha. Adik Liang Logo, kenapa masih diam saja? Cepat pasang cincinnya. Aku mau. Pals, sekarang gimana? Kalau Direktur Qin tahu, kita gagal dapat kontrak, dan masuk blacklist di Hao. Habis kita. Kamu tanya aku tanya siapa? Dua anak imut ini. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos hari ini. Hello. Bangsat. Pesanan grup di Hao. Kau yang mengacaukannya? Kenapa aku punya anak? Tak berguna seperti kau. Aku juga tidak menyangka. Wakil Direktur Liang ini, dia malah membela orang tak penting itu. Sudah kubicarakan sebelumnya, harus rendah hati saat bekerja. Rendah hati, kau tak pernah dengar.
Sekarang jadi masalah. Aku yang membereskan masalahmu. Pulang sekarang. Cari orang. Bawa kedua orang itu. Danica Marika. Akan kuajari kedua bajingan itu. Keluar dari keluarga Qin. Harus bayar mahal. Kau bilang. Sembunyikan banyak hal dariku, Mr. Tang si orang terkaya. Kau ini, pura-pura lemah lalu menyerang, atau sedang mengujiku? Kalau aku bicara, kalian percaya? Lalu, lamaranmu ini, kenapa tak beritahu sebelumnya? Kejutan. Kalau diberitahu, masih namanya kejutan? Mr. Tang. Mr. Tang, akhirnya bisa bertemu Bapak, sebelumnya. Bolehkah kita bicara empat mata? Xiaoya. Kalian pulang dulu, nanti aku menyusul. Ayo pergi. Keluarga Qin. Ternyata punya anak hebat. Mr. Tang, semua kesalahan ini adalah salah keluarga Qin. Tolong, bisakah Bapak mempertimbangkan hubungan baik kita? Jangan putus kerjasama dengan keluarga Qin. Kumohon, Mr. Tang. Aku akan pertimbangkan. Terima kasih, Emer Tang. Tenang saja. Kelakuan anakku yang menghina teman Bapak itu akan kuatur permintaan maaf resmi. Tak perlu datang. Beritahu dia. Jangan lagi semena-mena. Ya, pasti. Pasti. Emer Tang mau kemana? Aku antar Bapak. Berani macam-macam, akan kubuat kau menyesal. Kokak. Tak sangka kakak ipar begitu rendah hati, padahal dia triliuner terkaya. Tapi pura-pura jadi buruh. Ayah, orang selevel dia, mana mungkin sembarangan menikah. Ini bukti Xiaoya telah melewati ujiannya. Benarkah? Dulu siapa yang mau memisahkan aku dengan Lao Tang? Kalian mau apa? Cepat panggil polisi. Panggil polisi. Hubungi Mr. Tang. Xiaoya, Cepat. Xiaoya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Xintian. Tak kusangka si tua itu masih beruntung. Tidak bersamamu ya? Tapi tenang saja. Dia hari ini juga takkan luput. Kau hila Xintian. Menculik itu melanggar hukum. Semua karena kalian berdua. Grup Qin kehilangan pesanan miliaran. Tahu? Miliaran. 10 nyawamu pun tak cukup. Lepaskan. Lepaskan aku. Apa maksudmu? Kembalikan HP-ku. Apa yang kau lakukan? Ini HP si manis itu ya? Begitu dia datang. Aku akan Menghabisi kalian. Halo? Wanitamu ada di tanganku. Apa? Dalam 1 jam. Gudang tua di pinggiran. Jika kau tak datang, siap-siap angkat mayatnya. Dengar baik-baik. Jika kau zentu, selai rambut Xiaoya. Lari ke ujung dunia pun. Kubunuh kau. Oh ya, coba saja bertaruh. Ingat. Datang sendiri dalam 1 jam. Kalau tidak, aku tak jamin. Keselamatannya. Halo? Tuan Tang. Ada APA? Penculikan. Xintian. Ini melanggar hukum. Masih ada waktu untuk berubah. Jika Lao Tang datang, semua akan terlambat. Lao Tang? Sapaanmu mesra sekali. Siapa si manis itu? Dia siapa? Kau putra grup Qin tapi, tak tahukah kau, dia adalah chairman, grup Diao? Kau bilang dia siapa? Chairman grup Diao? Jadi lepaskan aku sekarang, masih ada waktu. Nanti saat Lao Tang datang, aku bisa minta ampun untuk dia akan dengar perkataan, kalau kau mau kerja sama dengan Dihao nanti, aku juga akan membantumu. Setuju? Direktur grup Dihao. Orang terkaya. Benar. Dasar idiot. Pentas kajia. Beritahu kau. Kau. Lebih baik berani datang. Kalau tidak, aku akan iris daging di wajahmu. Selombar demi selombar.
Untuk makanan anjing. Qintian, jangan lakukan hal bodoh. Waktunya tiba. Menurutmu? Wajah secantik ini. Mulai dari kiri. Atau kanan dulu ya? Hah? Diberi kesempatan baik malah menolak. Kalau begitu mulai dari kanan. Berhenti. Dasar brengsek. Tak kukira kau benar-benar datang. Xiao Qian. Ayah. Qin Shontang. Tuan Tang, Denga Penjelen. Xiao Tian sebenarnya baik. Dia pasti tak tahu. Nona Cui adalah istri Anda. Akan kusuruh dia lepaskan orangnya. Xiao Qian, lepaskan dia. Tuan Tang. Tang. Dia benar-benar direktur grup Dihao. Anak durhaka, berani-beraninya kau menculik istri Tuan Tang. Kau tahu masalah sebesar apa kau timbulkan untuk keluarga Qi. Cepat ke sana, bersujud dan minta maaf ke Tuan Tang. Ayah. Sudah terlambat. Semua salah dia yang terus memaksa. Ayah. Tang Guoking, kau memang orang terkaya. Punya harta, kuasa, dan pengaruh. Tapi keluarga Qin. Bukan keluarga lima. Diam kau, cepat bersujud dan minta maaf. Ayah, dia takkan membiarkanku. Paling-paling, aku rela mati bersama dia. Dia ingin ku jadi mayat. Qin Tian. Mari kita mati bersama. Sebut saja syaratmu, lepaskan Xiaoya dulu. Grup Dihao memang kuat. Tapi tanpa pemimpin. Mereka akan runtuh. Asal hari ini, akan kubunuh kalian semua. Grup Qin akan tetap utuh. Qintian, jangan terus salah jalan. Masih ada waktu untuk berubah. Diam. Direktur Tang. Perampok kasih info. Ada di gudang paling dalam. Sudah lapor polisi? Sudah dilaporkan. Kira-kira 10 menit lagi. 10 menit. Tidak bisa, sudah terlambat. Aku masuk dulu. Direktur Tang. Dengar dulu, kondisi dalam belum jelas. Kau naked masuk, sangat berbahaya. Ayahku dan Tante Cui ada di dalam, meski harus mati. Aku harus selamatkan mereka. Direktur Tang. Aku ikut. Semakin banyak bantuan. Tidak boleh, tunggu polisi di sini. Aku masuk dulu. Direktur Tang. Bocah tua. Kau pikir kau Ip Man, Master Kung Fu? Serang mereka. Guqing, Xiao Tian. Jangan hancurkan keluarga Qin. Ayah. Ayah. Kau tidak apa-apa? Tang Guoking. Aku akan bunuh perempuanmu dulu. Biar kau merasakan. Sakitnya kehilangan orang tercinta. Qin Tian. Kau sudah membunuh ayahmu sendiri, masih tak mau berhenti? Berhenti. Aku akan habisi pacarmu. Bunuh diri bersama kalian. jangan. Bibi Kui. Kau baik-baik saja? Tang Ming. Kau yang datang mencari mati. Grup Dihao. Direktur lama dan baru. Hilang bersamaan. Maka grup Dihao benar-benar hancur. Hahaha. Xiao Ming, bawa Bibi Kui pergi. Aku yang urus di sini. Tapi ayah. Pergi. Mati kau. Parenti, Tuan Tang, Anda baik-baik saja? Lepaskan aku. Qin Tian. Pembunuhan dan penculikan. Hukum akan menghakimimu. Liang. Mulai sekarang, tak ingin dengar lagi nama grup Qin disebut. Tang Guoking berani ganggu Qin? Berani sekali kau. Tang Guqing. Xiaoya, maafkan aku, ini kelalaianku. Harusnya kukirim orang untuk menjagamu. Aku bersumpah. Mulai sekarang, tak akan terulang lagi. Ayah. Kata ayah sudah melamar Bibi Cui. Bagaimana kalau langsung nikah? Kalau begitu. Daripada nanti, mending sekarang.